lecehkan syariat Islam. Sunnah malam Jumat, pahala begituan sama dengan membunuh 80 Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center, yang senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan lahir dan batin, memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, anak-anak yang soleh solehah, dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya barokah, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mungkin di antara saudara-saudara kami ada yang sering mendengar orang-orang yang mengatakan sunnah malam Jumat, sunnah malam Jumat. Kemudian disandarkan pada suatu hadis katanya, barang siapa yang malam Jumat melakukan sunnah Rasul, Masya Allah, sunnah Rasul. Ini kami sendiri Al-Fakir Mu'alim kalau mendengar orang mengatakan sunnah Rasul. Jadi kata sunnah disandarkan kepada kata Rasul. Sunnah Rasul seolah-olah sunnahnya Rasulullah SAW pada malam Jumat, ya begituan. Begituan kemudian dikatakan kalau melakukan begituan pada malam Jumat maka pahalanya sama dengan membunuh 80 Yahudi atau membunuh 80 setan. Na'udzubillah min dzalik. Redaksi Arabnya begini, man ata ahlahu lailatal jum'ati faka'annahu qatala thamanina yahudiyan aw thamanina syaitanan. Man bermula siapa saja, ata yang mendatangi oleh dia, man ahlahu pada keluarganya, maksudnya adalah istrinya, lailatal jum'ati pada malam Jumat, faka'annahu maka seolah-olah dia man qatala yaitu telah membunuh thamanina pada 80 Yahudiyan berupa orang Yahudi, au thamanina syaitanan atau membunuh 80 berupa setan. Ini Masya Allah, coba nanti kita akan terangkan sejelas-jelasnya. Hadza haditsun maudhu'un batilun. Ini adalah hadis maudhu'. Hadis maudhu' itu apa? Hadis yang dibuat-buat, yang dibikin-bikin palsu, batilun yang batil. Laknatullahi ta'ala ala wadi'ihi. Semoga laknat Allah Ta'ala atas orang yang telah membuat hadis palsu ini. Hadis palsu adalah hadis yang paling jahat. Mengapa? Karena dia menyandarkan suatu pembicaraan yang dia buat sendiri tapi disandarkan kepada Rasulullah, dengan harapan agar pembicaraan dia, agar perkataan dia itu dipercaya oleh banyak orang, sehingga dia membawa-bawa nama Rasulullah SAW. Dia mengatakan bahwa ini adalah hadis dari Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda begini dan begitu, padahal Rasulullah tidak pernah bersabda seperti itu. Ini adalah sejahat-jahatnya manusia. Mengapa? Karena dia telah berdusta mengatasnamakan Rasulullah SAW. Coba kita teliti begini, cari dimanapun kitab hadis, mulai dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, sampai kepada kitab-kitab misalnya nih seperti As-Sunan Al-Kubra miliknya Imam Al-Baihaqi, Al-Mustadrak Imam Al-Hakim, kemudian Al-Mu'jam mulai dari yang kecil As-Shaghir, Al-Awsat, kemudian Al-Kabir miliknya Imam At-Tabarani, kemudian Sunan Ad-Darimi, Sunan yang lain-lain lah, atau kitab Musnad seperti Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnadus Syamiyin, kemudian Musonaf, dan semua kitab hadis nggak ada hadis yang mengatakan seperti ini, man ata ahlahu lailatul jum'ati fakanu qatala thamanina yahudiyan au thamanina syaitanan. Nggak ada. Memang hadis ini berdusta atas nama Rasulullah SAW. Sekarang mari kita renungkan, kita gunakan akal pikiran kita gunakan segala potensi tubuh kita untuk merenungkan apa yang selama ini kita dengar. Syariat agama Islam itu kan sangat mulia, sangat suci dan luhur. Di dalam perjuangannya juga membutuhkan pengorbanan, perjuangan yang sangat luar biasa.
Tetapi ini ada hadis katanya, barang siapa nih yang mendatangi istrinya pada malam Jumat. Mendatangi istri tahu kan? Ya begituan lah. Seolah-olah dia sudah memiliki pahala berperang, bertempur melawan Yahudi, bahkan membunuh 80 Yahudi atau membunuh 80 setan. Lagu enak sekali. Sehingga mengakibatkan orang Islam ini malas-malasan. Malas membaca surat Yasin, malas membaca surat Kahfi pada malam Jumat, malas membaca sholawat Nabi, malas untuk memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir dan seterusnya. Yang dipikir hanya itu saja, Masya Allah. Inilah yang menjadikan pelecehan kepada syariat Islam. Sedangkan para sahabat dan para ulama itu tradisinya nih setiap malam Jumat itu memperbanyak membaca Al-Quran dan sholawat Nabi, membaca berbagai macam zikir dan doa. Lah ini ada hadis begini, Masya Allah, kok enak sekali ya kan? Ini namanya melecehkan syariat Islam. Jadi seolah-olah dengan begitu saja itu udah sama saja dengan membunuh 80 Yahudi. Loh kok enak betul. Kemudian kapan kita berjuang, kita jihad kalau hanya begitu-begitu saja yang dipikirkan. Oleh sebab itu sekali lagi jangan pernah sekali-kali mengatakan ini sebagai hadisnya Rasulullah SAW. Karena memang ini adalah dusta, palsu belaka dan sangat jahat karena telah berbohong, berdusta menggunakan nama Rasulullah SAW. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kira-kira kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW terima atau tidak kalau seandainya nih ada kata-kata sunnah Rasul. Sunnah disandarkan kepada Rasulullah SAW pada malam Jumat. Ya begituan. Kita terima atau tidak? Kalau saya terus terang tidak terima. Karena sunnah Rasul pada malam Jumat itu bukan begituan, tetapi membaca surat Kahfi, membaca surat Yasin, membaca Al-Quran Karim, memperbanyak membaca sholawat Nabi, memperbanyak zikir dan doa. Itulah sunnah pada malam Jumat. Adapun masalah begituan itu nggak usah nunggu malam Jumat. Wong suami istri kok nunggu malam Jumat, kelamaan. Kapan saja silahkan lakukan. Sebanyak-banyaknya, nggak usah nunggu malam Jumat. Jadi sekali lagi jangan menyandarkan sunnah Rasul malam Jumat itu begituan. Tetapi sunnah Rasul malam Jumat adalah membaca surat Kahfi, membaca Yasin, membaca sholawat Nabi, membaca Al-Quran Karim, berzikir dan berdoa. Kemudian kalau ingin mandi pagi silahkan sunnah. Karena sebelum mandi melakukan hubungan antara suami istri. Kemudian setelah itu mandi mendapatkan 2 pahala. Bahkan pahalanya bertumbuk-tumbuk. Mengapa bertumbuk-tumbuk? Karena kan sudah melakukan hubungan antara suami istri, pahala besar. Setelah itu mandi besar, mandi wajib, mandi junub itu wajib, pahalanya besar. Di samping itu bisa langsung niat mandi lihuduril Jum'ah untuk menghadiri sholat Jumat. Jadi sebenarnya hadis-hadis tentang masalah begituan ini berkaitan dengan mandi. Mengapa? Karena pada zaman sahabat itu jarang yang mandi, sulit air di Mekah Madinah itu sulit air. Sehingga Rasulullah SAW menekankan minimallah setiap Jumat sebelum Jumatan itu mandi. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada para wanita zaman sahabat untuk menggoda dan merayu suaminya pada hari Jumat agar melakukan hubungan. Setelah melakukan hubungan kan junub nih, maka terpaksa suaminya harus mandi sebelum Jumatan dalam keadaan bersih. Coba kita renungkan, kita pikirkan. Orang-orang kampung juga begitu kan, kadang-kadang Jumatan masih perengus, masih bau keringat dan seterusnya. Oleh sebab itu, masalah mandi Jumat ini memang sangat disunahkan karena ya berkaitan dengan hal itu tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.